Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia? Senang sekali pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda di udara dalam program Mutiara Pagi. Seperti biasa di setiap pagi hari kami akan menghadirkan berbagai macam hal-hal yang pastinya bisa membuat pagi kita bisa menjadi lebih segar lagi, utamanya dengan siraman rohani yang akan kami hadirkan setiap pagi. Dan di kesempatan pagi hari ini saya Rulis Proigo yang akan bersama dengan Anda semuanya. Kita akan bersama-sama menimba ilmu bersama dengan narasumber kita hari ini yang sudah tersambung bersama dengan kita, Ustadzah Hajah Maisaroh SPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ruli. Wah, kalau misalnya didengar dari suaranya ini sepertinya wah sehat sekali ini Ustadzah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan pastinya juga kalau misalnya berbicara tentang kesehatan, ini pastinya tidak hanya kesehatan jasmani saja, tapi juga kesehatan rohani. Dan pastinya juga kalau misalnya berbicara tentang kesehatan rohani, ini pastinya yang banyak sekali dibutuhkan orang pada masa ini adalah ketenangan hati pastinya. Ya, ini Insya Allah. berkaitan juga dengan topik kita hari ini Ustadzah tentang ketenangan hati di tengah badai kehidupan yang sesaat lagi Ustadzah akan sampaikan mukadimahnya. Tapi kami juga mengingatkan kepada Anda semuanya yang bergabung bersama dengan kami di live YouTube channel RRI Malang Official dan juga mendengarkan siaran kami dari radio, kami persilahkan nantinya untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya ataupun juga bisa memberikan tanggapan di WhatsApp di nomor 0815556915 untuk Anda yang ingin bergabung dan juga berinteraksi bersama dengan Ustadzah Hajah Maisaroh SPD. Baik Ustadzah, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu pada kesempatan pagi hari ini. Oke, Mas Ruli dan seluruh pendengar RRI Malang, Mutiara Pagi, di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi cerah, udara yang segar. Semoga ini juga menyegarkan segala kegiatan dan aktivitas kita pada hari ini dan seterusnya tentunya. Karena itulah senantiasa ketenangan hati ini juga menjadi sumber dari hati yang senantiasa bersyukur dan lisan yang senantiasa basah dengan dzikir kepada Allah. Insya Allah akan terus ditambahkan nikmat itu oleh Allah kepada kita, terampunkan segala dosa kita, dan akhirnya bisa kembali kepada Allah nantinya dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah, tercurah pada Nabiullah, Nabi terkasih akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan yang terang, jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam. Dan siapapun dari kita-kita yang terus berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh dari pernik-pernik kehidupan ini tentulah banyak sekali hal-hal yang terjadi yang harus kita lakukan. Tapi yang paling utama yang harus kita ketahui, yang harus kita pegang teguh, tahu tujuan kita. Tidak lain bagi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir adalah
bahwa Allah ciptakan jin dan manusia itu adalah liya'budun, untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sadar di dalam meniti kehidupan ini, ya tentu saja tidak mulus begitu saja. Banyak hal-hal atau yang dikatakan itu ujian dengan penuh gelombang. Bagaimana di akhir zaman ini badai gelombangnya sangat dahsyat, ya terutama adalah gelombang teknologi, era globalisasi dan sebagainya, ya. Namun dan bagaimanapun juga memang Allah jauh-jauh telah mengingatkan kepada kita bahwa di dalam mengarungi kehidupan ini tidak lain adalah supaya kapal tidak oleng di dalam naik bahtera kehidupan ini, dan memang tidak pernah sepi dari ujian. Allah ingatkan bahwa walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena memang jelas para pendengar sekalian yang berbahagia, yang diingatkan oleh Allah di Al-Baqarah 155 itu mengingatkan kepada kita dengan kehidupan ini ibaratkan yang samudra luas. Dan kita meniti bahtera di atasnya. Sehingga karena yang bahtera yang maksud saya samudra yang luas itu adalah kadang-kadang memang pas tenang, tidak ada gelombang. Tapi suatu saat ada badai yang besar, yang luar biasa. Nah, kita ini yang memang semuanya harus di sana, ya kan merasakan. Nah, badai itu berupa kehilangan. Kehilangan ini bisa kehilangan harta, kehilangan jiwa, ya, sakit, gelisah, dan mungkin ya sekarang ini malah yang marah itu stres, tekanan hidup. Tapi kan Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu tidak pernah meninggalkan hambanya. Terus dengan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia, terutama apalagi yang senantiasa mendekat kepadanya. Tetapi ya pada hakikatnya di balik badai itulah ada pelajaran dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah ditegaskan bahwa pada keadaan apapun, situasi sesulit apapun, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati selalu tentram. Tertuang di surat Ar-Ra'd ayat 28. Para pendengar sekalian yang berbahagia, pada hakikatnya ketenangan sejati itu bukan semata karena harta yang melimpah, jabatan yang tinggi dan banyak, atau dengan berbagai variasi hiburan dunia. Melainkan yaitu tadi yang oleh Allah diingatkan, bizikrillah, dengan zikrullah. Maka fa insya Allah saat hati kita ini penuh dengan zikir, penuh dengan doa, kemudian tawakaltu ala Allah, itulah yang bisa memberikan power, kekuatan untuk
menepis segala kegelisahan, memberangus segala kekecewaan. Nah, dengan power inilah kita akan tetap menjadi tegar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Suhaibi radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajabal amril mu'minin inna amrahu kullahu khaira wa laisa dzalika li ahdin illa lil mu'minin in asbathu sarruhu sakara fakana khairal lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairal lahu sahih rawahu Muslimnya. Bahwa Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sungguh seluruh urusannya adalah kebaikan. Hal ini tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Ketika mendapatkan ketenangan, ia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Ketika ditimpa kesusahan, ia bersabar. Maka itu juga kebaikan baginya. Kan jelas para pendengar sekalian, maknanya adalah ketenangan hati itu lahir dari iman yang benar. Namun diikuti dengan syukur. Saat lapang itu tetap bersyukur malah. Karena dia tahu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat lagi yang mana lagi yang kamu dustakan dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Namun suatu saat ada kalanya di saat sempit, di saat ada badai tadi, tetap adalah bersabar. Karena itu, Mas Ruli dan para pendengar sekalian, bagaimana sih kiat menemukan ketenangan hati ini di tengah badai? Kuncinya tidak lain adalah dengan perkuat salat dan doa. Yang mana sholat tidak hanya sekedar kewajiban kita, tetapi adalah memang disitulah tempat curahan hati, tempat bernaung dari gelisah. Ya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa ya Bilal, arihna bisolah. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ya, ini atau juga ada lagi ya Bilal, aqimi sholah, arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkan iqamah sholat, buatlah kami tenang dengannya. Nah, Rasulullah ini menunjukkan bahwa dengan sholat inilah, karena menjadi tempat curahan hati, maka insya Allah beban-beban yang ada di pundak kita, yang ada di atas punggung kita, terlepas dari kepenatan. Maka itulah merupakan tawakal yang sesungguhnya, yang hanya berserah diri kepada Allah. Maka ini yang sering-sering kami sampaikan sebagai reminder, sampai tahu siapa yang menyebutkan ini disebut sebagai ayat 1000 dinar itu adalah karena kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha berjuang untuk menghadapi segala rintangan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah,
Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah tadi akan mencukupkan dari arah yang tiada disangka, dan Allah akan menuntaskan urusannya. Itu adalah sebuah kepastian. Ya. Tinggal apa kita ini? Keyakinan. Dan keyakinan diikuti dengan kesabaran. Maka inilah yang dikatakan bertawakal, sehingga hati ini bisa lepas dari kadang kegelisahan, ketakutan yang berlebihan. Kemudian setelah itu diikuti dengan zikrullah katsira. Perbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang jelas, yang tidak bisa terhindarkan, baik itu dari dorongan nafsu ataupun memang bisikan setan, adalah banyak melakukan kesalahan, kekhilafan, bahkan dosa, baik terang-terangan maupun bersembunyi-sembunyi. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadhkuru rabbahu waladzi yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Atau ada lagi di lafaz Muslim itu masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yadhkurullaha fihi masalul hayyil wal mayyit. Abu Musa radhiyallahu an meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak mengingatnya itu seperti perbandingan orang hidup dengan orang mati. Bahkan di dalam redaksi Muslim juga disebutkan perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah dan rumah yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah seperti perbandingan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau orang yang tidak pernah berzikir, mengingat Allah, maksud saya, maka tidak lain dan tidak bukan adalah seperti orang yang mati. Karena yang diingat hanya keduniawian semata. Bagaimana meraihnya, bagaimana mengumpulkannya, bagaimana terus bisa bertahan untuk menikmatinya. Nah, pada akhirnya seperti itu, tetapi hatinya adalah mati. Para pendengar sekalian yang berbahagia, tentunya tadi dengan berzikir dan kemudian bersyukur dalam segala keadaan, ya insya Allah. Karena yang tadi Allah akan mencukupkan, Allah akan memberinya dari arah yang dia sangka itu, asalkan memang syaratnya la in syakartum la azidanakum. Allah maklumkan dulu bahwa kalau bersyukur, ya dengan bersyukur itulah maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La azidanakum, ditambah. Ya. Tetapi walain kafartum, kalau mengingkari, ya kufur nikmat, ya dengan terus ingin menambah, semakin serakah, semakin lupa kepada Allah, maka ketahuilah inna adzabi la syadid. Ketahuilah sesungguhnya azabku sangat keras. Para pendengar sekalian yang berbahagia, fa insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sabar dan syukur itu dua hal yang sebagai senjata kehidupan kita di kanan dan diri kita, ya. Maka para pendengar sekalian, sebagai kunci melewati badai kehidupan
Allah memberikan maksud saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ma a'tiya ahadum min ata'i khairu wa ausa'u min sabri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah seseorang itu diberi sesuatu oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Memang sulit pada pendengar Mas Ruli, tetapi itu adalah keindahan-keindahan yang insya Allah akan bisa kita rasakan, bahkan saat ini akan terasa itu ketenangan yang akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merupakan nikmat yang mahal. Ya, penghuni rumah sakit jiwa, ngapunten, itu semakin hari semakin banyak, ya. Kenapa? Karena banyak orang yang kaya, populer, pejabat, ya, itu malah menjadi penghuni di sana. Karena apa? Stres memikirkan dunia tidak bisa diraihnya, ya. Hatinya senantiasa gundah, ya. Tetapi bagi orang yang beriman, ya, kesederhanaan, qanaah, disyukuri yang ada, ya sudah, tidurnya nyenyak, karena sangat nyenyaknya sampai tidak bisa bangun tepat waktu, terkadang begitu. Tetapi keimanan yang kuat, ya tentu saja dalam keadaan apapun, ya pasti hatinya senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan sakinah. Maka setiap doa untuk meniti rumah tangga, saya kira itu kan tidak hanya untuk pengantin baru saja, tidak lain adalah supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, ketenangan hati, ya. Dan itulah yang sempat tadi saya sampaikan di mukadimah tadi, ketenangan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, karena kesabarannya, karena rasa syukurnya, ya. Dan itulah tidak lain dan tidak bukan balasan atau hadiah dari Allah. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan dialah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang ada. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah Mas Ruli dan para pendengar, maka ketenangan adalah tanda iman bertambah dan tanda Allah ridho kepada seorang hamba. Fa insyaallah, fa insyaallah, fa insyaallah. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih Ustadzah Hajah Maisaro SPD yang telah menyampaikan mukadimah untuk topik kita hari ini, ketenangan hati di tengah badai kehidupan. Ya, memang dengan berbagai macam tekanan, berbagai macam hal di dunia ini, kalau misalnya di masa-masa sekarang ini kayaknya mencari ketenangan itu adalah satu hal yang juga benar-benar dikejar gitu oleh banyak orang gitu, karena memang waduh, kalau misalnya berbicara zaman sekarang itu Ya, tapi banyak jangan sekali. salah. Iya. Ketenangan banyak yang dengan salah, dengan minum
aku flu. Wah, jangan itu. Itu hanya hiburan sesaat gitu, tapi bukan bukan apa namanya ketenangan hakiki yang dicari sebenarnya gitu ya. Dan pastinya juga untuk Anda pendengar, kami persilakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, baik itu melalui chat ataupun juga melalui telepon di WhatsApp kami di nomor 081 555 600 915. Sekali lagi, nomornya ada di 081 555 600 915. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Nah, Ustazah, ini sepertinya juga sudah ada yang bergabung dan juga bertanya seperti itu. Ini ada, wah, ini tidak menyebutkan namanya tapi ada di Lowaru gitu. Ustazah, saya pernah dikecewakan orang dekat. Sampai sekarang sakit hati rasanya ini masih ada. Apakah benar kalau belum bisa memaafkan itu tandanya hati kita itu masih belum benar-benar tenang? Sudah, Iya, itu saja. iya, seperti itu Ya, pertanyaannya. ya jelas. Lah masih ada yang ganjel begitu. Bagaimana ya belum bisa los begitu. Mhm. Jadi tidak akan bisa tenang karena kalau ketemu, kemudian mendongkol. Kemudian mengingat hal-hal ada momen-momen yang ada dia. Nah, bagaimana bisa tenang? Tapi kalau sudah istilahnya dimaafkan, dalam artian dimaafkan, eh, akan bisa kembalinya kepada diri kita sendiri. Mhm. Jadi istilahnya ghilan itu kalau di dalam surat Al-Hasr itu makanya dipakai sebagai doa itu ya supaya dihilangkan ghilan itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan sampai ada ghilan, penyakit-penyakit kepada orang-orang apalagi yang sesama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya belum tenang kalau merasa itu walaupun dikatakan bukan musuh ya, tetapi ya yang mengganjal di hati bagaimana bisa sakinah, bisa tenang, akan bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan ini. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka penyakit hati akan bisa memicu penyakit fisik ya, seperti darah tinggi, kemudian gangguan-gangguan pikiran-pikiran terganggu seperti itu hamba Allah. Mhm. Baik. Maka maafkanlah ya, insya Allah menjadi ketenangan batin panjenengan ya. Mhm. Oke, jadi berusaha untuk memaafkan terlebih dahulu ya, agar lebih plong, lebih tenang seperti itu ya. Dan itu jadi orang beriman. Kalau belum memaafkan ya maka keimanannya masih belum bisa totalitas begitu. Karena bahkan vouchernya adalah wajanatin aduha samawat, adalah surga nanti. Oke, balasannya itu ya. Sudah tersambung bersama dengan kita Pak Suhoirianto. Pak, silakan Pak pertanyaannya. Nggih, langsung kemawon. Iya, silakan Pak. Niki ada istoro on banyak seperti yang saya baca di Al-Qur'an di surah Al-Furqan itu yang ayat 30. Ya Rabbi inna qaumit adu ajal madu Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ini yang saya tanyakan soal masalah diabaikan oleh kaumnya Nabi kita yang terakhir. Ini kita sebundi, mohon pencerahannya. Kedua, ini arti kalimat untuk beribadah tentang tafakur dan mental spiritual itu bagaimana? Mohon pencerahannya Ustazah. Ini ku matur manun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhoirianto. Silakan Ustaz. Ya, ngapunten. Contohnya ya Pak ya, bahwa di Al-Baqarah insya Allah 221. Jangan kau nikahi perempuan itu sebelum beriman. Ya,
termasuk juga jangan dinikahkan laki-laki itu sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masih belum beriman, yang masih punya keyakinan lain itu jangan saling dinikahkan. Karena budak yang beriman artinya orang rendahan itu lebih baik jika mereka beriman, ya mereka membawa kepada ridho Allah dan surga. Sedangkan mereka kemewahan jabatan sebelum beriman akan membawa ke neraka. Nah, kenyataannya banyak orang-orang ini yang dengan alasan hak asasi manusia, tidak perlulah semua itu. Yang penting saling cinta, saling sayang, sudahlah, tidak perlu itu. Itu satu. Yang kedua, bahwa praktek-praktek istilahnya kemusyrikan, perdukunan, ya jauh-jauh Allah katakan bahwa la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah. Tetapi tidak hanya sekedar penyembahan kepada berhala, tetapi kemudian meminta kepada makam-makam yang berlebih-lebihan, ya itu yang malah marak, ya. Sehingga dicampurkan antara adat dan kemudian itu ritual keagamaan. Kalau mereka itu adat adalah urusannya mereka, asalkan kita orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak bersama-sama larut dengan mereka. Nah, itu salah satu hal contoh yang tidak menggunakan Al-Quran ini dasar atau yang kemudian diabaikan. Banyak lagi hal, ya, terutama di dalam hal perekonomian, timbangan itu ya, atau mengumpulkan harta yang kemudian tidak dizakatkan. Banyak orang yang punya rumah-rumah mewah miliaran dan juga mobil-mobil mewah. Tapi apakah sudah dizakatkan? Ya, apakah sudah masuk di Baitul Mal? Kalau sekarang itu masuk lazisnu, ya. Nah, seperti itulah Pak. Jadi banyak sekarang ini saklabah yang berkedok orang-orang besar hanya mengumpulkan harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, seperti itulah contoh akhir zaman yang tidak menggunakan Al-Quran, hanya sebagai simpanan di lacinya masing-masing. Bahkan, ya tidak hanya itu, yang sudah disumpah dengan nama Al-Quran pun dilanggarnya, tidak menggunakan hukum-hukum itu atau melaksanakan amanah yang sudah dijalankan. Maka kan marak satu persatu tertangkap KPK dan bajunya yang mewah, kemewahan itu berubah menjadi rompi oranye. Nah, ngapunten ya. Dan yang dinamakan tafakur ini tidak lain adalah senantiasa mengingat apa ya saja yang dilihat, dirasakan, disyukuri. Maka itulah yang ada di surat Al-Imran itu adalah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Orang yang senantiasa tafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang ulil albab. Dari penciptaan langit dan bumi itu termasuk bagaimana kita mensyukuri, mentadaburi keadaan yang ada di dalam tubuh kita. Mulai dari rambut, ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya menjadi pelajaran bagi kita. Sungguh bagaimana Allah menciptakan satu sosok ini saja begitu rumit dan ruwetnya, tetapi semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat bagaimana jari-jari bisa digerakkan. Nikmat yang terlihat kecil, kedap ini saja, lah itu juga termasuk tafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan digunakan pandangan ini kecuali dengan melihat yang baik-baik, termasuk telinga ini akan bisa terasa kalau dikurangi nikmatnya, kalau sudah tidak begitu bisa jelas mendengar. Nah ini bisa kita rasakan ternyata dengan mendengar
Ayat-ayat Allah menjadi nikmat, menjadi hati ini menjadi tenang. Nah, seperti itulah pada hakikatnya dengan banyak bertafakur, memikirkan segala ciptaan Allah, kita bisa sarapan pagi, bisa minum kopi, bisa berolahraga, bisa kesana kemari dalam keadaan apapun. Masih Allah memberikan rezeki kepada kita karena di sana masih banyak orang yang terkapar, masih belum ada orang yang makan, masih belum ada yang tidak punya tempat tinggal dibandingkan dengan kita. Nah, itulah nilai yang tinggi tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Pak Suhorianto. Iya, baik. Terima kasih. Dan yang lainnya juga yang ingin bergabung bersama dengan kami persilahkan untuk bisa menelpon ke sini, ke WhatsApp kita di nomor 081 555 600 915 untuk bisa nantinya dijawab secara langsung oleh Ustadzah ini pastinya. Dan tadi ini juga sudah ada beberapa penelpon saat saat Ustadzah menyampaikan jawaban seperti itu ya. Kami undang kembali untuk bisa menghubungi kami kembali. Ustadzah, ini kalau misalnya kita berbicara tentang ketenangan hati, ini salah satu obatnya ini adalah kan berzikir seperti itu ya. Mungkin dari Ustadzah ada nggak zikir-zikir khusus biar lebih tenang hatinya? Tapi sebelumnya Ustadzah, ini sudah ada yang bergabung, Pak Daman Huri. Ini kita jawab terlebih dahulu Ustadzah. Halo Pak Daman Huri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak? Ustazah Maisaro, yang ditanyakan Mas Ruli tadi sebenarnya saya ingin menanyakan itu gitu loh. Dikir-dikir Kebetulan apa sekali ya. Iya, ini yang saya pertanyakan, ini ingin kita untuk menghadapi situasi yang sulit ini, yang betul-betul dirasakan oleh rakyat Indonesia dan masyarakat global, Mas Ruli. Apalagi sekarang itu kelihatan bencana sudah mulai peringatan lah. Kemarin ada pondok pesantren yang roboh di Sidoarjo itu kan. Sekarang sudah banyak mendekat ke kita. Itu gimana cara menenangkan diri dan bersyukur itu tadi. Dikira apa? Seperti kita ini, seperti saya ini kan selalu berpikir astagfirullahaladzim, mengingat bahwa kita ini saya ini kadang bilang ke orang ini, kalau kita bilang kita itu usianya udah berapa, kita kalau pedoman Nabi Muhammad kan 63, kan kita tinggal persiapan saja. Tapi kadang orang itu membantah gini Ustaz, kadang niki ngalup ngomong ya, kita bicara realitas saja. Rasulullah 63, tapi orang-orang sekarang ini banyak yang tidak mau nerima dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Gimana menurut pandangan Ustazah Maisaro? Saya kira itu Mas Uli. Dikir-dikir yang selalu saya ucapkan ya banyak-banyak ya. Dikir la ilaha illallah itu yang paling banyak yang kemudian astagfirullahaladzim. Itu tepat apa enggak Ustazah Maisaro? Kalau kita dengarkan fatwa-fatwa Gus Baha macam-macam, kan kita sudah tahu gimana cara menenangkan diri supaya tidak salah sasaran. Sekarang ini kan khawatirnya salah sasaran. Menenangkan diri tapi di diskotik kayak pejabat kayak gitu. Saya kira itu Ustazah Maisaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kebetulan pertanyaannya sama ini dengan Pak Daman Huri. Silakan Ustazah. Ya, ada yang pendek, ringkas, tapi luar biasa beratnya ini yang banyak sudah disampaikan. Sebagai reminder saja. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah menambahkan astagfirullah. Nah, tadi ini ya. Ini luar biasa. Satu saja ini, satu kali kita ucapkan luar biasa. Timbangannya ini tidak mampu menahan karena besarnya. Dan inilah menenangkan hati kita. Dengan melihat segala sesuatu tidak lain adalah karena maha kesucian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dengan segala keagungan dan kebesarannya. Maka kemarin diikuti dengan istighfar, kita minta ampun. Kadang-kadang kita kufur nikmat. Ya. Jadi kalau yang pendek seperti itu Pak, yang bobotnya sangat tinggi, ya itu seperti itu. Selain daripada pendampingnya adalah la ilaha illallah. Ya, dengan harapan siapapun
yang kemudian berakhir dengan kalimat la ilaha illallah, akan jaminannya dakhulal jannah. Nah, itulah yang kita harapkan, kita kejar. Maka dalam situasi apapun, tetap senantiasa hati ini melibatkan Allah, senantiasa kemudian mengingat Allah, dan kemudian diikuti dengan lisan mengucapkannya. Nah, untuk mengatasi keruwetan tadi, baik masalah apa saja yang masih belum terpecahkan, terutama yang sekarang ini kan menjadi banyak hal itu adalah tentang perekonomian, ya, yang saya sampaikan tadi sampai terkenal dengan ayat 1000 dinar tadi. Nah, itu sebagai pendampingnya yang terus dibacakan, karena ada keyakinan di situ adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah lah yang akan memberinya dari arah yang dia tidak disangka-sangka. Dengan ini innallaha balighu amri, Allah ini yang akan menuntaskan. Ya, jadi kita dengan yakinnya perlahan tapi pasti itu diberikan oleh Allah. Tapi diikuti tentu saja dengan tetap melaksanakan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya sekedar berdoa semata tanpa diikuti ikhtiar dan abai terhadap perintah Allah. Tentu saja ini harus imbang. Seperti itu, Mas Ruli, Pak Damanhuri, ya, ringan tapi berat itu ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Ya, tidak sampai 15 detik ya. Baik, ini ada lagi yang bertanya, ada Pak Yudi dari Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah, mendapatkan surga itu mudah asalkan dengan mau mensucikan diri, itu janji Allah. Tapi kenapa kebanyakan nggak mau sehingga mereka mengotori diri dan akhirnya mendapatkan balasan neraka? Kenapa kita sebagai manusia? Nah, ini berhenti di sini nih pertanyaannya ini. Ya, kenapanya itu kembali pada diri sendiri masing-masing. Ya, jadi pilihan. Jadi karena pilihan, karena sudah jelas qad bayana rusdu minal ghayyi, jelas antara yang hitam dan yang putih, jelas. Tetapi apa yang menyebabkan barang yang lebih mudah dan murah itu tidak dilakukan, tidak dibeli? Ya karena setan, iblis ini yang mengompor-ngompori, memperindah yang tidak baik itu menjadi lebih indah, lebih baik daripada memang yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau tidak benar-benar keimanan ini kuat, banyaklah orang yang tergelincir. Ya, ngapunten, contohnya saja dengan menikah dengan biaya yang 500.000 ya Mas Ruli ya. Insya Allah itu. Dari 600.000 baik dengan di KUA. Kalau di KUA. Oh iya ya. Kalau di gedung 500 juta itu. Berapa? 500 juta bisa. 500 juta ini kalau tidak dengan menikah tadi, ya, dengan membeli bahkan menyimpan, ya. Dan ini adalah lebih mahal. Bahkan ada yang kemudian menjadi kapal keruk itu kalau sudah habis semua ditinggalkan. Nah, ini kan pilihan. Kenapa? Ya, ini setan menjadikan bahwa istri atau suami yang sudah diridhoi oleh Allah, yang soleh dan solihah, nah itu namanya setan setan dasim ini ya, yang memperindah yang tidak baik di luar sana terlihat lebih indah. Tetapi kalau kemudian dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya dan membaca kitab-kitab ini, pasti kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti ini Pak Yudi, ya. Kenapa? Ya, karena ya itu tadi yang memperindah itu adalah jin, sehingga banyak orang yang terpeleset ke sana. Na'udzubillah min dzalik. Maka tetap berlindung. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaiton, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya.
terus saja dalam langkah-langkah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ustadzah, karena memang waktu kita sudah terbatas, mungkin dari Ustadzah Hajah Maisaro SPD ada lagi yang ingin disampaikan untuk bisa menutup Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Gitu ta, Kak Kroso ta. Alhamdulillah para pendengar sekalian, nah inilah sharing kita. Hidup memang penuh badai, tapi hati orang yang beriman akan selalu menemukan dermaga ketenangan. Perbanyak zikir, pertegak sholat kita, dan dengan kesabaran yang optimal diikuti dengan rasa syukur, insya Allah tawakaltu ala Allah. Ketenangan bukan berarti hidup kita tanpa masalah, Mas Ruli, para pendengar, tetapi dengan kedamaian hati tadi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, atau wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha 'ala kulli syai'in qadarah. Insyaallah masalah yang datang pun meski banyak tapi akan silih berganti, dan disitulah harus menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung. Tadi diyakini bahwa innallaha sa'in qadra, Allah akan menuntaskannya dan badai akan berlalu. Sudah disampaikan oleh Mas Krise itu, insya Allah badai pasti berlalu menuju kekuatan dan power iman kita terjaga, insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kefakiran ilmu Maisaro ini, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadzah yang telah memberikan banyak sekali ilmu di kesempatan pagi hari ini untuk bisa menjadi bekal kita untuk bisa menghadapi hari, dan pastinya juga bisa mendapatkan ketenangan hati di tengah badai kehidupan. Dan pastinya juga Ruli mengaturkan terima kasih juga untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami, yang telah bertanya ataupun juga memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Dan pastinya juga di kesempatan hari ini Ruli harus menutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Kami haturkan sekali lagi terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.